Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah memperkaya batin kita sehingga kita tidak menjadi manusia yang diperbudak oleh kekayaan. Apalah artinya harta melimpah kalau batin ini selalu miskin. Kita berada di tempat yang indah dan megah. Mudah-mudahan kita memiliki pribadi yang jauh lebih indah daripada bangunan ini. Apalah artinya kita berada di bangunan yang indah, tapi pribadi kita tidak indah. Kita lihat ruangan ini nyaman karena sejuk, lapang. Tapi mudah-mudahan jiwa kita lebih lapang dari ruangan ini. Apa artinya punya tanah yang lapang, punya rumah yang lapang, tapi kalau hatinya sempit? Kalau judulnya masa krisis, apa yang aneh dari masa yang krisis? Tidak ada yang aneh. Yang aneh kalau kita menjadi bagian penyebab krisis itu. Hidup di dunia seperti ini saja, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak ada yang perlu kita takuti, kecuali kalau kita tidak semakin matang, tidak semakin dewasa dengan krisis ini. Saat ini Indonesia mendapatkan pelajaran yang amat bermutu dan berharga, di mana manusia-manusia bermutu akan tampil pada saat-saat krisis. Oleh karena itu, tidak perlu kita panik dengan krisis. Orang yang panik dengan krisis adalah orang yang memang bagian dari penyebab krisis. Saudara-saudaraku yang budiman, saya mohon maaf, saya agak bingung. Ini diundang di HIPMI. Apakah saya diundang sebagai mubalik atau sebagai pengusaha? Maka campuran beginilah. Ini adalah penampilan pertama saya menggunakan batik dan sorban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, ini kata-kata yang paling saya sukai dalam hidup saya. Etika, bagus. Bisnis, memang kita diciptakan untuk bisnis. Allah mengajari kita menjadi manusia ekonomi. Pahala, sorga itu adalah keuntungan. Kita dididik untuk cari untung, bisnis. Krisis adalah masa pengkristalan manusia-manusia bermutu. Ini judul bagus. Pengusaha muda, nah ini yang agak sedikit bingung. Pengusaha muda kita beragam latar belakangnya. Ada yang warisan dari orang tua. Orang tua kaya, anak disekolahkan, jadi pengusaha. Syukurlah, kita berbaik sangka dan bersyukur. Modal sudah ada, punya orang tua, lumayan, tidak usah nyari-nyari. Kemudian bisnis sudah siap, alhamdulillah. Belum tentu teruji ketangguhannya. Harus banyak ujian bagi pengusaha keturunan. Jangan tersinggung. Tersinggung adalah orang yang bagian dari krisis. Yang kedua, pengusaha kapstok. Dia menggantel kepada seperti orang yang nyantel ke kapstok, kapstoknya diambil, jatuhlah dia. Memang bukan pengusaha sejati. Ada pengusaha lainnya adalah pengusaha yang kepaksa. PHK dari sana sini kepaksa usaha. Dan ada juga pengusaha
yang memang dia sadar punya cita-cita. Saya ingin berkarya dalam hidup saya. Manakah yang baik? Yang baik adalah yang terus-menerus memperbaiki dirinya. Hanya itu yang baik ya. Alhamdulillah, Allah menakdirkan saya menjadi seorang yang senang bisnis dari kecil. Kalau Bapak di rumah itu ada tulisan dari himpunan pedagang kaki lima yang menganggap saya sebagai sesepuh. Kalau di sini memang bonafid ya, sesepuh HIPMI. Kalau saya sesepuh pedagang kaki lima. TK sudah jualan jambu tetangga. SD jualan petasan, memang dulu masih boleh. SMP sudah mulai jualan minuman botol ke guru. SMA kredit kaos, kredit. Kuliah, saya kuliah Pak pertama masuk di administrasi perusahaan Unpad. Tapi ambrol karena waktu itu pemilu, saya ikut nyablon. Waktu itu saya dapat order nyablon dan sebagainya. Karena sibuk nyablon maka kuliah ambrol. Akhirnya saya sekolah di, kalau ini orang-orang berpendidikan, saya pendidikannya rendah. Kuliah di Unjani, dulu Akademi Teknologi Ahmad Yani, kerjasama Angkatan Darat, ITB dan Pertamina kalau tidak salah. Kampusnya juga dulu masih nebeng di SD Pak, jadi kalau SD belum keluar mahasiswa nunggu, lebih berkuasa ini. Alhamdulillah, sambil kuliah, sambil usaha. Kadang jadi supir, angkot, sehingga kemarin ketika ceramah di pabrik roti, menarik Pak. Yang pemilik pabrik roti itu bertanya, oh Pak Kiai, rasanya saya pernah lihat Pak Kiai. Jelas Pak, saya kan dulu tukang roti di pabrik Bapak. Alhamdulillah dari bawah terus. Mengapa memilih hal ini? Ya sesudah saya terkesan, tertarik dan sekarang alhamdulillah mungkin Pak Bambang sudah menengok pesantren di sana, ekonomi. Kata orang krisis, apa yang krisis? Allah Maha Kaya. Krisis itu buat yang kurang iman. Gajah saja tidak sekolah gemuk-gemuk, masa kita tidak kebahagiaan? Saudara-saudaraku sekalian, justru menarik sekali krisis moneter. Ini menarik ini. Saudara-saudaraku sekalian, dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, ya Mas Bang bisa dilihat sendiri kan di sana pertolongan Allah terus bergerak. Allah yang maha gagah. Apa rumusnya? Seguru, seilmu, jangan ganggu ya. Ini sebetulnya rahasia ini ya, tapi rahasia umum. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau seorang pebisnis rahasianya adalah kredibilitas. Ada kredibilitas, maka akan timbul komitmen. Itu sederhananya begitu. Semakin kredibel, customer, konsumen atau pihak akan menjadi komit kepada kita. Jadi yang jadi masalah adalah bagaimana kita membangun kredibilitas diri kita. Banyak orang lebih sibuk memikirkan untung dan diukur dalam bentuk finansial, dalam bentuk uang, materi. Itu mah kecil, garong juga banyak yang dapat itu uang. Dari mana inspirasinya? Maaf kepada saudara-saudaraku yang tidak beragama Islam. Jelas saya terinspirasi oleh Nabi Muhammad yang jarang digali oleh pelajaran Islam. Ternyata pelajaran yang sering kita bahas tentang Nabi Muhammad dari usia 40 sampai 63 ketika menjadi Nabi. Nah sebelum jadi Nabi, jadi apa Nabi Muhammad? Ternyata usia, lahir orang tua sudah meninggal. Usia 5 tahun ibunya meninggal. Usia 8 tahun Muhammad muda sudah mulai mandiri dengan menggembala kambing dan mendapat income. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, perjalanan pertama ke negeri Syria, ribuan kilometer. Usia 25 tahun kurang lebih sudah 18 kali perjalanan ke luar negeri dan dikenal di Jazirah Arab sebagai seorang profesional yang sangat tangguh dan ternama. Sehingga Siti Khadijah,
seorang konglomerawati, ya, konglomerat wanita yang kaya raya, investor tertarik dan akhirnya menikah. Mengapa? Karena yang namanya Muhammad ini kalau bisnis untung terus, apa saja yang dipegang jadi rezeki. Berlipat. Apa sih rahasianya? Kelihatan. Tenang, semuanya ada waktunya. Saya kira kita sudah menjadi kesepakatan tak tertulis, kalau ada orang yang kita percaya, kita mau melakukan apa saja untuk dia. Betul? Kalau ada yang bertanya, kenapa kok anak-anak saya tidak nurut kepada saya? Bapak kurang kredibel di hadapan anak, karena anak tahu modal bapaknya. Kenapa ada pemerintahan yang jatuh tidak dibela oleh rakyat? Mungkin ini identifikasi kurangnya kredibilitas. Jadi tidak usah aneh, kenapa orang tidak mau ngasih pinjam ke kita, ada curiga. Jadi sederhana, kalau kita benar-benar menjadi manusia kredibel, dengan manajemen yang kredibel, sistem yang kredibel, sudah ngikut yang lainnya. Satu, ternyata faktor pertama kredibilitas hanya akan diberikan, komitmen hanya diberikan kepada orang yang terbukti dan teruji kejujurannya. Katanya di Indonesia ini, kata seseorang, yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang jarang tuh yang jujur. Saya pernah mendengar selentingan katanya, kalau suap menyuap di mana tuh? Di sebuah negara tetangga di kolong meja, ada negara sebelahnya itu di atas meja, kalau di Indonesia di bawah dengan mejanya, itu aja bedanya. Bayangkan negara sekaya ini bisa bangkrut, kan tidak masuk di akal. Saya kalau sedang mikir ini apa saja yang dikerjakan orang-orang sampai bangkrut begini. Ketika diundang di Lemhanas, ini maaf ya, saya mah nggak ikutan. Inilah tempat di sini para menteri, para pejabat tinggi negara, para jenderal sekolah. Oh iya, kalau gitu di sini ngajarin apa saja ya? Pertanyaan yang wajar bagi orang yang lugu, betul tidak? Sudah, tidak boleh menghina orang lain, dah sudah barusan. Ibu bapak yang budiman, kita memang enak tertawa, sebetulnya yang paling layak ditertawakan diri kita sendiri. Perkara menertawakan orang lain itu mudah Pak, tapi tidak banyak orang yang berani menertawakan dirinya sendiri. Sekarang kita berpuas-puas tertawa untuk menertawakan diri saja. Kita melaknat itu tidak jujur, tapi pernahkah kita bertanya, kamu jujur tidak? Kita kalau tidak hati-hati, jangankan tidak jujur ke orang lain, ke diri saja nggak sanggup jujur. Kita kadang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Saya barusan pakai sorban ini juga nanya, saya kenapa harus pakai sorban? Tapi dipaksa karena kiai katanya. Tadi siang nggak pakai sorban nggak apa-apa. Ini kan cuman topeng. Kalau orang yang tidak jujur kepada dirinya sendiri, dia akan menikmati topeng. Dia tidak pernah berani menilai dirinya sendiri. Dia merasa bangga dengan mobilnya, mobil mahal. Tapi dirinya murahan. Tidak salah punya mobil bagus, tapi apa artinya mobilnya bagus, dirinya jelek. Dia punya barang berharga, tapi dirinya tidak berharga, kerjanya minta-minta. Bagaimana ini? Ini serius hadirin. Karena saya banyak juga melihat ada pengusaha menemukan tutup pulpen bagus pasang di sini. Supaya kelihatan punya pulpen mahal. Padahal tutupnya saja. Ini untuk apa?
Kelihatan ingin keren, apa-apaan. Kalau orang sudah tidak pernah berani jujur melihat dirinya sendiri, terus apa yang akan diperbaiki pada dirinya? Kita sering melihat pemberani itu yang berteriak lantang, gampang, gampang. Ngomong kebakaran tuh mulut nggak akan pernah hangus. Tapi beranikah dia jujur kepada dirinya sendiri? Apakah saya ini jujur? Apakah saya pakai uang kantor? Apakah saya kepada istri saya jujur? Apakah kepada anak-anak saya jujur? Hebat, teriak, mencaci, memaki, padahal diri adalah bagian daripada grup itu. Ini serius hadirin. Saya pesimis, pertemuan-pertemuan seperti ini hanya kalau enggak disertai dengan keberanian jujur pada diri sendiri. Coba logikanya, apa yang akan kita perbaiki kalau kita tidak pernah mau tahu kekurangan kita? Padahal orang itu tidak pernah jatuh oleh orang lain. Orang itu jatuh oleh kelakuannya sendiri. Ini siapa yang dari SCTV dulu? Maaf, yang nanya, Agim, bagaimana nanti Agim ada yang ini itu? Dihina, dicaci mah nggak ada masalah. Didengki mah nggak ada masalah. Yang bermasalah mah bener enggak orang ini? Dihina, orang mulia aja dihina, masa kita nggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Didengki, justru didengki itu ciri berprestasi. Karena yang nggak berprestasi kan nggak ada yang mendengki. Tidak jatuh kita dengan kedengkian orang, kita tuh jatuh dengan kedengkian diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah para pengusaha ini punya cukup waktu untuk belajar bercermin diri? Jadi pemimpin tuh tidak berarti hebat. Makin tinggi pohon, makin kecil dahannya. Angin makin besar, terpelanting remuk. Jadi jangan bangga jadi atasan. Kenapa orang cemas? Karena enggak jujur. Kalau jujur apa yang mau kita cemaskan? Mau dihitung harta, hitung aja. Kita mah punya mobil jelek, enggak mau ngaku, parkir paling jauh. Ini apa-apa. Pas keluar dari undangan langsung ngedeketin mobil paling bagus. Ayo sama-sama. Tahu-tahu yang diajak yang punyanya karena kenapa sih? Kenapa sih takut Kenapa sih takut ketahuan siapa diri kita? Bicara pakai bahasa yang gak keharti supaya kelihatan pintar. Orang pintar tuh justru bisa menyederhanakan. Justru yang mempersulit itu nggak ngerti. Kalau saudara pintar, bicaranya tuh bisa dimengerti. Ini mau pakai bahasa yang dia sendiri bingung. Jujur sajalah, paling top disebut bodoh. Apa salahnya disebut bodoh? Kita sakit hati disebut bodoh karena merasa pinter. Tapi kalau kita tahu kita ini bodoh, kamu bodoh ya? Baru tahu ya. Ini fondasi hadirin sekalian. Fondasi ini jangan hidup bersembunyi di balik topeng. Nanti kita lebih sibuk ngurus topeng daripada memperbaiki diri. Takut disebut miskin, takut disebut gagal, hidup dalam ketakutan kehilangan topeng, tidak pernah punya waktu untuk berprestasi. Orang jujurlah orang yang punya waktu banyak untuk berprestasi, karena dia tidak sibuk menyembunyikan diri. Bagus, semuanya ngangguk hadirin. Rupanya meresap ini.
Saya harus ngomong apa sama istri saya? Memang butuh proses. Ibu bapak sekalian, percayalah, bagaimana supaya kita jujur? Memang orang itu akan jujur kalau dia kuat iman kepada Allah. Coba, maaf saudara-saudara, kalau kita sudah yakin Allah yang membagikan rezeki, kenapa sih panik-panik amat? Di dalam perut kita nggak usaha apa-apa, jadi bayi. Keluar, krisis kita. Apa krisis pertama kita? Tali ari-ari kita digunting oleh bidan. Itu krisis buat kita. Hah, bidan? Tidak, kita tidak panik. Ternyata satu kesulitan mendatangkan dua kemudahan. Iya kan? Tali ari-ari digunting, dapat air susu ibu. 2 tahun ibu mogok menyusui. Apa kita kena musibah besar? Tidak. Selesai ibu tidak mau menyusui, kita bisa makan kerupuk, makan singkong. Dan jadi sebesar ini, betul tidak? Apa yang harus kita takuti? Percaya, lihat. Terima kasih. Coba, saya belum mengatakan saya ini haus. Tapi Allah Maha tahu saya ini haus. Kapan Allah tidak memberi minum kepada kita? Ha? Minum terus, betul? Kenapa sih panik-panik amat? Yang harus kita takut tuh minum minuman orang lain itu. Kita selalu takut tidak dapat rezeki. Sebelum kita lahir sudah beres pembagian rezeki. Kita tidak disuruh mencari rezeki, yang disuruh wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah atau menjemput jatah kita. Kalau menjemput itu udah pasti ada. Tinggal kita kreatif atau tidak, itu saja masalahnya. Mau kemana? Masa Allah bikin perut nggak bikin isinya? Kudanil aja berendam segitu gedenya. Belajar sama Kudanil sana. Pengusaha kalah sama kambing. Kambing aja mau menikah tidak pernah panik melihat stok rumput ya. Tapi kan itu kambing, ya apalagi kita punya akal. Jangan banyak mengeluh, kata-kata lemah itu. Nggak ada yang jelek dari suasana ini, yang jelek mah kita aja jelek adatnya. Terus kan jangan ini. Kenapa saya jadi emosional begini? Maka orang akan kokoh menjadi pengusaha yang jujur ketika dia punya iman yang kokoh. Untuk apa? Penjahat saja dikasih rezeki, masa kita enggak ya? Nggak masuk di akal, masa Allah ciptakan kita nggak ada rezekinya? Atau kita bingung? Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Apa pernah lihat cecak yang panik? Mengadakan demo, referendum, ya Allah, apa tidak salah desain ini? Masa makanan kami terbang semua, sedangkan kami ngedaplok begini? Dapat. Pemimpin negeri ini harus orang yang kuat iman. Kalau enggak dia makan nanti negeri ini. Memalukan. Mau kemana sih? Kaya-kaya nanti juga mati atuh. Kalau saya lihat dari depan jelas ini wajah-wajah bakal meninggal semua. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi nih kelihatannya. Kelihatan kok dari sini ya. Sudah agak bau tanah nah ya. Saudaraku, kalau kita beriman, tenang, nggak akan takut saingan. Kenapa takut dengan saingan? Saingan itu kan karunia Allah supaya kita lebih kreatif. Kalau nggak ada saingan nggak menarik. Balap karung, tunggal, pasti nggak menarik. Udah nggak menarik, nggak berprestasi. Sebelah aja begini juara. Saudara-saudara sekalian, kita akan saksikan pertarungan yang sangat seru antara para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, balap karung melawan murid TK Al-Quran. Pasti nggak menarik.
Si Abang Lutfi besar pakai karung, lawannya kecil-kecil, lewat. Walaupun juara umum tidak ada harganya. Masalah jadi juara, masalah kecil nggak ada harganya. Tapi masalah kita bisa membangkitkan potensi terbaik kita, itu masalah penting dalam hidup kita. Apalah artinya jabatan, kedudukan, gelar, pangkat kecil itu mah. Penjahat juga ada yang punya seperti itu. Tapi menggali potensi terbaik kita, sehingga saat kita mati, kita puas sudah mempersembahkan yang terbaik. Itulah hidup. Gak ada urusannya prestasi dengan uang, kedudukan itu mah kecil, topeng. Jangan sampai mubazir. Saya jadi terkesan cerita, kalau tidak salah Pak Palgunadi itu ya, tentang ada ayam, orang Indian mengambil telur di atas gunung, Charles dibawa telur ini, telur Raja Wali, disimpan di antara telur-telur ayam. Dierami oleh induk ayam, lama-lama menetas. Sudah menetas kan agak beda tuh. Mungkin disangka oleh itu ini kelainan genetik. Tapi nalurinya beda ketika lihat ada Raja Wali terbang, alang terbang. Apa nih? Itu bagus sekali ya. Bisa terbang membumbung tinggi, menuki. Kata ayam yang lain, diam loh, jangan banyak ngomong. Itu kan elang, itu kan Raja Wali, ayam mah ayam aja, jangan banyak bercita-cita tinggi. Akhirnya setiap dia punya keinginan, dia terus tekan. Akhirnya dia hidup bagai seekor ayam, dia tua bagai seekor ayam, dan dia mati bagai seekor ayam, padahal dia anak Raja Wali. Jangan-jangan kita mati kayak gitu. Allah memberikan potensi yang luar biasa pada diri kita. Tapi kita adabnya adab bersembunyi di balik topeng. Bukan adab memompa kemampuan diri. Krisis adalah bagian pematangan diri kita. Bikin kesepakatan, berani tidak? HIPMI adalah himpunan pengusaha jujur. Kita ingin menjadi manusia kredibel, syarat yang kedua adalah cakap memuaskan. Nah, ini penting. Sayangnya orang tuh terbalik lagi. Kepuasannya tuh mendapatkan, itu mah kepuasan orang miskin atuh. Negeri ini memang dibangun oleh orang-orang miskin. Cirinya apa? Kerjanya minta-minta. Jadi banyak orang yang makin kaya, makin punya kedudukan, ketahuan tabiat miskinnya. Saya lihat teman-teman yang memang punya rezeki melimpah, kerjanya ngasih. Kelihatannya kita ini banyak pengusaha miskin, pejabat miskin. Maka ketika punya jabatan, terus saja. Mau dibawa kemana? Itu ada yang punya motor 12, Pak. Tiap pagi tuh buka garasi, ngitung motor. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lengkap, tutup, udah saja. Dipakai enggak. Ini teh kasihan tuh. Mending bagiin aja motor gitu, menganggur ya. Tapi enggak apa-apa. Bukan urusan saya. Hanya hati-hati. Kalau Bapak Ibu termasuk orang yang puasnya mendapatkan, memang ini miskin. Gelas kosong selalu ingin diisi, mata air melimpah bisa mengisi. Seorang yang profesional sejati, maaf kalau dalam Islam tuh cirinya 2 ya, hitung-hitung nambah ilmu. Rasulullah tuh cirinya 2 profesional sejati itu. 1, ketika mencari sangat menjaga value. Nilai-nilai dirinya, jujur, adil, tepat janji, amanah, sehingga kalau dia dapat sesuatu dirinya lebih berharga dari apa yang dia dapatkan. Ini waktu mencari. Kan ada pelacur, naudzubillah ya, pezina, dia nyari uang, dia uang dapat, tapi dia beli mobil bagus dari hasil berzina. Memang mobilnya bagus, tapi dirinya tidak bagus. Sama yang korupsi juga, mungkin punya rumah megah, tapi orang tahu dia mencuri, jadi tetap saja tidak berharga. Adanya saja dia sudah tidak berharga, apalagi ketika tidak ada, makin lunas tidak ada harganya. Maka kalau saudara bisnis hanya mencari kekayaan, ketika kekayaan saudara bangkrut, udah habis saudara tuh.
Tapi kalau saudara orang yang jujur, orang yang punya karakter kepribadian bagus, mau pensiun, mau habis, nggak ada masalah. Karena yang kita bangun adalah nilai-nilai diri kita. Itu satu, ketika dapat distribusi. Nah inilah cirinya. Kalau kapitalis kan mungkin dia meraup untuk dirinya, tapi seorang profesional sejati yang dia pikirkan distribusi. Saya harus kaya sekaya-kayanya. Supaya saya bisa distribusikan kekayaan ini. Saya bisa rekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Bisa memberikan lapangan kerja, memberi tempat berteduh bagi yang tidak punya berteduh, memberi pakaian bagi yang telanjang. Terus yang ada dalam pikiran itu bagaimana dia terus mengumpulkan untuk banyak mendistribusikan. Saya nggak tahu itu ya, yang nyolong uang negara triliun-triliun itu dipakai apa? Padahal oleh Allah kasih saja kolesterol. Hah? Nggak bisa makan daging. Penyakit gula, nggak bisa makan manis. Sariawan, nggak bisa pedas. Asam urat, nggak bisa rumput-rumputan. Jadi ngemut aja itu. Bubur lemu. Padahal uangnya triliun itu. Mau kemana ya? Makanya jangan terpikirlah menjadi orang yang sibuk meraup untuk diri. Distribusi. Sigma kepuasan itulah lambang kredibilitas. Saya pernah cerita ini entah di mana ya. Mudah-mudahan tidak kecewa kalau mendengar lagi. Katakan ada 2 dokter. Maaf dokter jangan tersinggung. Ini dokter senior yang di negara antah berantah, planet lain lah ya. Ini nggak peduli sama sekali dengan sigma kepuasan. Pasien datang sudah tua, mau buka pintu susah dibuka. Jadi asmanya makin kumat, baru di pintu itu. Pas masuk, anjing menggonggong, makin segini nafasnya. Karena di ruang tunggunya ada anjing. Pas daftar, yang daftar tuh udah ngantuk. Ada apa kamu? Udah tua sakit lagi, udah masih nomor 59. Hah 59? Diam kamu, nomornya kan cuma 2, 95 dengan 59. Saya duduk di mana ya? Duduk di mana aja lah. Saya lagi banyak urusan, gaji cuma sedikit. Daftar kecewa, dipanggil oleh dokter. Sini pasien cepat. Ini suntik dulu. Loh, Pak dokter kok langsung disuntik? Ini ada sisa obat sayang. Gimana dokter? Ini obat apa? Ini obat disentri. Tapi kan saya asma, nanti juga kelewatan. Sudah bayar berapa dokter? 200.000. 200.000. Kamu kalau nggak punya uang ngomong dari tadi, ambil lagi obatnya. Ini nggak pernah ada dokter begini. Bayangkan, buka pintu kecewa, ruang tunggu kecewa, daftar kecewa, dipanggil dokter kecewa, diobati kecewa, bayar kecewa, pulang ke rumah asma sudah ambil. Laporkan ke ketua RW. Jangan ada yang datang ke dokter error itu. Dia berpenyakit dokternya. Sebelum saya ke dokter tidak separah ini. Sigma kekecewaan melahirkan kutukan. Istri yang mengecewakan suami, sigma kekecewaan membuat suami tidak betah. Masuk ke rumah, lihat istri, mana? Kamu pulang dari mana? Sampai ke kamar, mama, di mana anduk? Ambil sendiri tuh ada bekas mama tuh. Mau makan, ada makanan apalah, gaji sedikit, usaha lagi jelek, banyak pengen makan. Di kamar lihat istri rambut seperti donki, wajah pakai masker. Aduh, kecewa. Lagi jalan, kentut. Mau pergi, awas loh Pak, pulang jangan kemana-mana kamu. Aduh. Datang, tidur, makan, mandi, sigma kekecewaan. Pulangkan saja, lagunya begitu. Sama suami juga begitu. Di kantor juga begitu. Atasan yang sigma mengecewakan, lahirnya kutukan. Sayangnya kita tuh yang dipikir tuh kepuasan kita. Coba dokter muda yang ngerti
ilmu kredibilitas. Baru juga akan ketuk pintunya, otomatis tiba-tiba disambut oleh perawat. Assalamualaikum, silakan masuk. Kayak ke pesawat tuh ya. Wow, ini seperti pramugari ya. Ibu sakit apa? Saya asma. Ibu, orang sakit itu digugurkan dosanya bagai gugurnya daun-daun. Semoga setiap ibu bernafas, ibu bisa gugur dosanya. Mas, udah mulai lancar. Baru juga daftar. Tuh begitu. Ibu silakan duduk. Neng, ibu nomor apa? Ibu nomor 1J. Oh, ibu nomor 1? Benar, ibu 1J. Ibu nggak peduli huruf apa, yang penting nomor 1 kan? Iya, Bu. 1A, 1B, 1. Ini tidak menyalahi. Daripada ada 2 nomor yang Ibu mau minum air apa, Ibu? Air bening atau air putih? Wow, di sini banyak pilihan ya. Pasien 1J, silakan ibu yang baik. Pak dokter, saya ini asma, Ibu. Saya hanya seorang manusia biasa yang tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal bagi saya, ladang amal bagi ibu. Ibu, ini resepnya ya, dan jangan lupa ini resep yang tidak boleh ibu lupakan. 1, istighfar setiap hari ya, taubat. Yang kedua, tiada hari tanpa sedekah, Bu. Oh ya. Dan yang ketiga, 5S. Senyum kepada siapapun, salam, sopan kepada siapapun, sapa dengan ramah dan santun. Ibu akan enak loh. Masa? Berapa bayarnya Pak dokter? Silakan di luar saja diurus. Tanya perawat, berapa dokter baik ini bayarnya? Berapa bayarnya? Ibu, kata Pak dokter, orang sakit itu sudah ditimpa kesusahan. Tidak boleh dibebani apa-apa. Kecuali bagi pasien yang tahu harga diri dan tahu balas budi. Oh, ibu tahu harga diri. 200.000 cukup? Pulang ke rumah. Baru ibu lihat ada dokter begitu hebatnya. Ibu mah sehat tidak sehat, mau tetap datang ke dokter itu. Tidak pernah ada iklan terbaik kecuali kepuasan orang lain. Pertanyaannya, sigma apa yang didapatkan dari orang yang berjumpa dengan kita? Sigma apa yang mereka dapatkan ketika nama kita disebut? Ini yang harus kita renungkan. Orang yang inginnya diberikan kepuasan tidak bisa. Di dalam Islam, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pimpinan satu kaum adalah orang yang berkhidmat. Orang yang ingin mendistribusikan kepuasan, kemuliaan bagi orang lain. Bukan dia yang dipuaskan. Kepuasan kita adalah ketika kita banyak berkorban. Bukan mengorbankan orang lain. Itulah yang akan membangkitkan kredibilitas. Yang ketiga adalah kemampuan kreatif, inovatif untuk menjadi solusi. Inilah rahasia kredibilitas. Sayangnya kita tuh pengennya nebeng aja seperti orang lain. Orang lain nanam cabai, dia nanam cabai semua. Orang lain ini, kenapa sih dunia ini begitu lebar untuk kita bisa berkarya? Kenapa sih harus selalu ingin sama dengan yang lain? Pemberani tuh bukan berani nyontek, berani bikin inovasi baru. Saya juga mencoba berani dakwah pakai nyanyian dikit ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk.
Jagalah. Belum apa lagu ini, ketinggalan orang lain pada apa. Saudara-saudaraku sekalian, kita kekurangan orang-orang kreatif. Kita selalu terpaku. Mungkin Bapak pernah melihat ketika mengadakan simulasi waktu saya ceramah BUB di TV ya, tentang tambang yang segitiga. Dikisahkan ada tambang segitiga begini. Lalu dibawa makanan. Mau makan? Mau. Tapi kita harus kerja sedikit. Mau. Bagaimana caranya? Kalau simpul ini masuk ke garis, maka saudara dapat 1 bungkus. Ini rebutan. Siap. Perintahnya simpul ke garis dapat 1 bungkus. Kemana saja terserah. Akhirnya dibagi 3. Wah, rebutan. Tarik tambang luar biasa. Dapat 1 saja susah. Akhirnya ada yang dapat 2, ada yang tidak kebagian. Berbaring. Tanya, apa hikmahnya? Hikmahnya untuk mendapatkan sesuatu harus kerja keras. Bagus. Apalagi hikmahnya? Harus punya pengorbanan. Bagus. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapa yang nyuruh tarik tambang? Perintahnya kan cuman kalau simpul ke garis dapat 1 bungkus. Itu Pak, saya mengadakan simulasi itu, para direksi tingkat tinggi juga sama begitu. Sampai ditarik nggak boleh, narik nggak kuat, begini saja. Padahal orang tidak paham perintahnya. Kita kalau lihat tambang gede pikiran tarik tambang saja begitu. Inilah yang mengunci kita menjadi tidak kredibel. Selalu terpaku oleh pendahulu. Selalu terpaku, jangan takut, inovasi saja. Ini Bang Lutfi, jangan mau sama pendahulunya, ngarang saja yang baru ya. Masih luas sekali kita bisa berkarya di dunia ini, betul tidak? Halo? Rugi atuh kita nyontek, mau digimanain ini diri kita. Potensi tiap orang beda-beda, potensi tiap masa beda-beda, ini kesempatan kita. Maka saudara-saudara hanya bisa kreatif, hanya bisa menjadi orang yang inovatif kalau menjadi tradisi diri kita adalah belajar tiada henti. Inilah masalah terbesar sebagian pengusaha, merasa pinter padahal nggak begitu-gitu pinter, merasa brilian padahal kepaksa, lulusnya juga didongkrak, tapi gaya diutamakan. Pengusaha yang akan kredibel adalah pengusaha yang secara sistematik terus mengupgrade dirinya, akhlaknya, ilmunya, wawasannya, sehingga kekayaannya melekat pada dirinya, bukan pada topengnya. Percayalah, hanya orang-orang yang kreatif dan yang bisa menjadi solutif, itulah yang akan selalu ditunggu kehadirannya di bumi pertiwi ini. Katanya Mas Bambang nanti mau nyanyi sebelum dikalahkan harus duluan. Jagalah hati, mau dengar? Ini karena mau dijadikan lagu kebangsaan kedua nanti Pak. Jadi kalau ada masalah rapat kabinet, bagaimana ini benar? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Demo juga begitu. Ketika langsung para polisi itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawadu, hidup indah. Jagalah hati, lentera hidup ini.